Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi Kiai berbicara masalah dendam, di mana dendam itu baru berakhir setelah memasuki sorga. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, intinya saja, klausul apa saja yang sekiranya endingnya itu akan bisa menempuh daripada sorga, dimana kalau sudah di sorga dendam itu sudah tiada. Yang kedua berkaitan dengan kondisi negara kita sekarang, sesuai dengan tema yang menuju kepada NKRI. Nah, menurut saya yang tak punya ilmu ini, apa yang disampaikan oleh Kiai tadi itu tidak on the track. Mengapa seperti itu? Karena keadaan sekarang ini ya semacam itulah. NU bermusuhan sesama NU dan segala macam itu, saling bermusuhan antar segolongan, apalagi antar golongan. Di mana letak toleransi? Di sini yang mendampakkan kita itu adalah harus toleran kepada segala perbedaan. Terima kasih. Bapak dari Bapak. Saya Bapak Ubed dari SMA. Guru SMA Nurul Jadid. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya jawab dulu terkait dengan tema. Maaf Pak Ubed, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus. Saya apresiasi sekali pertanyaan beliau. Dan mungkin Pak Ubed kami tambahkan ini karena ini forumnya adalah thariqah. Jadi peserta ini semua thariqah. Jadi maka paparan prolog itu harus terhubung dengan thariqah. Prolognya harus terhubung dengan tasawuf. Substansinya tasawuf dulu. Nah, baru kita paparan sesuai dengan tema. Karena peserta ini hak dulunya waktu menghubungi kami pertama itu memang dari kalangan thariqah. Jadi minta dijelaskan bagaimana hidup damai itu tidak ada dendam, husnul khotimah, ukhuwah persaudaraan, pendekatan dengan spiritual tasawuf. Maka kami harus membangun dulu teori-teori tasawufnya dulu sesuai dengan penyelenggara dan tema yang pertama, begitu. Nah, pertanyaan dari Pak Ubed tadi mengenai dendam di surga, begini maksud saya. Dendam itu secara seluruhnya, secara makro ada dua Pak, dendam yang mikro dan dendam yang makro. Dendam yang berskala kecil, mikro, seperti dendamnya satu orang kepada satu orang, seorang anak dendam kepada ayahnya, seorang saudara dendam dengan saudaranya, itu dendam yang mikro. Kemudian ada dendam yang makro, memang asobiyah, fanatisme, dari satu golongan dendam pada golongan yang lain, itu dendamnya makro, lebih besar. Baik mikro maupun makro, dendam ini terus ada. Kenapa? Desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi antagonis itu Pak Ubed, potensi apa? Antagonis ya. Potensi antagonis itu ada sejak manusia turun ke bumi. Ihbitu ba'dukum li ba'din adun. Ihbitu, turunlah dari langit ke bumi, ba'dukum li ba'din adun, satu sama lain adalah pendendam. Nah, satu sama lain bermusuhan, ba'dukum li ba'din adun. Jadi potensi adawah, permusuhan itu muncul sejak adanya manusia ke bumi. Maka yang terjadi, Bapak hadirin yang saya hormati,
Dalam ilmu kriminologi Islam, kriminal yang pertama kali terjadi itu karena dengki dan dendam. Maka terjadilah pembunuhan Qabil kepada Habil. Itu pertama kali, kriminal pertama di dunia. Belum ada kriminal yang lain. Jadi belum ada pelajaran ilmu kriminologi. Pertama kali kriminal yang ada di bumi adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan ini berakar dari permusuhan. Permusuhan berakar dari dendam. Nah, itu memang pertama manusia. Nah, dari situ terus. Kemudian manusia ditunjang dengan hormon. Manusia punya hormon. Hormon manusia itu, karena ini Bapak ini guru SMA ya, alhamdulillah. Hormon itu Pak, ada hormon yang berpotensi agresif. Anda bisa baca dalam bukunya siapa itu, dalam buku tentang puasa itu sehat, puasa sehat, buku yang berjudul tentang suatu buku ilmiah tentang puasa sehat, bahwa manusia itu punya hormon, dan hormon itu berpotensi untuk meningkatkan permusuhan. Kenapa hormon bisa meningkatkan permusuhan? Kemudian antropolog muslim namanya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu menumpuk hormon yang agresif karena apa? Karena banyaknya makan hewani, terlalu banyak makan daging. Maka ini kita banyaknya makan hewani. Banyaknya makan hewani itu meningkatkan hormon agresif. Hormon agresif, hormon permusuhan. Terus ada, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti itu. Nah, kemudian rehabilitas itu ada yang digagalkan oleh Allah, ada yang berhasil. Ada orang yang dulunya pendendam kemudian menjadi orang yang baik, bahkan penolong pembela Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Sufyan sendiri, musuhnya Nabi dalam perang, akhirnya menjadi mertua Nabi dan menjadi mertua Nabi dan menjadi pendukung Nabi. Bahkan saya baca lagi Ikrimah Pak, Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Bayangkan, Abu Jahal itu siapa kalau bukan musuh Rasulullah? Itu terakhir adalah punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini akhirnya masuk Islam dan meninggal dunia di tengah-tengah laut. Ikrimah meninggal dunia di tengah-tengah laut. Bisa Anda baca dalam Tafsir Al-Asas karya Said Hawa. Ini saya angkat Tafsir Al-Asas karya Said Hawa. Saya berikan penjelasan, saya angkat tafsir ini hanya sebagai sejarah. Ini Tafsir Al-Asas itu Ikhwanul Muslimin. Nah, begini. Berarti sifat manusiawi ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dendamnya itu hilang dengan hidayah. Pertama dengan hidayah. Yang kedua dengan mengurangi hormon agresifnya. Di antaranya apa? Mengurangi hormon agresif dengan riyadhah. Dengan riyadhah apa? Puasa. Supaya mengurangi hormon agresif, hormon pendendam dan sebagainya. Yang ketiga, ada putrinya Abu Lahab. Ini kan saya gambarkan tentang Nabi dengan musuh, Nabi dengan musuh. Putrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu Masya Allah musuh Nabi, disebut dalam Al-Quran Tabbat yada Abi Lahab. Putrinya adalah masuk Islam. Ketika masuk Islam dilukai, disakiti oleh orang-orang, dijelek-jelekan, kamu itu anaknya Abi Lahab, bapakmu itu anaknya Abi Lahab, latar belakangmu begini, latar belakangmu begini. Nah, Nabi kita ini hatinya menyesalkan. Kenapa Abu Lahab anaknya ini saudara saya, famili saya, kerabat saya, yang menyakiti putrinya Abi Lahab menyakiti aku. Maka Rasulullah tidak mau, meskipun itu latar belakangnya orang tidak baik, tapi dia menjadi orang baik, tidak boleh diungkit-ungkit keluarganya. Karena dia menjadi orang baik meskipun dulu-dulunya bapaknya bukan orang baik, tidak pernah diungkit-ungkit. Nah, ini yang ketiga, yaitu pendekatan apa? Psikologi sosial. Apa pendekatan psikologi sosial? Yaitu kita dekati, jangan dimusuhi dengan menyebut nama buruk dari keluarganya.
Oleh karena itu NU Muhammadiyah, ini NU sama apa? Muhammadiyah, semua punya masalah di rumah tangganya masing-masing. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya cerita ini Pak ya, di NU dan Muhammadiyah ini, cerita ini sudah lama dan sering saya ceritakan. Di daerah saya Pak, di daerah saya itu ada Mudin. Tahu Mudin? Kalau di sini apa? Mudin ya. Mudin ini fanatik NU, anti Muhammadiyah. Nah, ini saya ceritakan empirisnya dulu. Mudin ini fanatik NU, anti Muhammadiyah. Nah, tahu di Muhammadiyah itu ada referensi yang pokok di Majelis Tarjih Muhammadiyah pada zaman Belanda, adalah tafsir Al-Mannar. Tafsir Al-Mannar itu tafsir karya Rasyid Ridho, tafsir pembaharuan. Rasyid Ridho itu muridnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, itu tafsirnya Muhammad Abduh. Rasyid Ridho itu muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu muridnya Jamaluddin Al-Afghani, orang Afghanistan. Rasyid Ridho punya murid Mustafa Al-Maraghi. Jadi tafsir Maraghi itu muridnya Rasyid Ridho Al-Mannar. Al-Mannar muridnya Muhammad Abduh yang punya majalah. Pokoknya kalau orang NU ketemu Muhammad Abduh nggak bakal ketemu. Saya baca dengan sedih kalau terjadi Muhammad Abduh sama Rasyid Ridho. Tapi sedih itu bukan berarti kita benci total. Yang jernih kita ambil, yang keruh kita tinggalkan. Begitu. Yang jernih kita ambil, yang keruh kita tinggalkan. Nah, Mudin ini Pak, tidak tahu tafsir Mannar, benci sama Muhammadiyah. Dia ngomong, pokoknya yang punya tafsir Mannar sama dengan nyimpen asu ireng. Ngomong begitu Pak. Mudin itu Pak. Mudinnya ada orang Sulang. Sulang itu daerah kecil di kecamatan kecil di kabupaten kami di Rembang. Yang punya tafsir Mannar sama saja dengan menyimpan anjing hitam. Ini jelas menistakan Muhammadiyah. Ketika zaman itu yang pegang tafsir Mannar adalah pengurus Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah daerah kami Pak, Rembang, menuntut orang ini di pengadilan kan. Dituntut di pengadilan. Gak tanggung-tanggung Pak. Muhammadiyah kabupaten saya menuntut orang ini dibawa ke pengadilan. Karena apa? Menistakan Muhammadiyah. Begitu dibawa ke pengadilan, Muhammadiyah Rembang ini Masya Allah melampaui batas, menghadapi Mudin desa, mengundang pahlawan nasional Kiai Haji Mas Mansur yang jalannya di jalan Surabaya, Jakarta, jalan KH Mansur, pahlawan kan ya, KH Mansur itu kan pahlawan. Itu pernah didatangkan Mudin di Rembang. Itu kan tidak kelasnya ya Pak ya, nyuwun sewu ini. Kelas Mudin dibawa ke pengadilan, pengacaranya mendatangkan siapa? Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya. Dari Surabaya datang. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur disiapkan oleh Muhammadiyah untuk menuntut Mudin ini. Mudin ini saking takutnya menghadap mbah saya. Mbah saya PBNU waktu itu. Menemui kakek saya, Kiai, sambil menangis kira-kira. Saya ini mau dibawa ke pengadilan Kiai. Loh apa? Gara-gara saya ngomong tafsir Mannar itu sama dengan anjing hitam. Lah kamu sudah tahu tafsir Mannar? Belum Kiai. Ya belum pernah. Tidak pernah tahu namanya tafsir Mannar. Jadi memang permusuhan itu karena ketidaktahuan. Benci fanatik itu karena ketidaktahuan. Akhirnya Masya Allah Mudin, kira-kira namanya siapa ini, Sodrun atau siapa ini kira-kira ya, Mudin. Lah terus gimana? Katanya Kiai Muhammadiyah Rembang mendatangkan Kiai Haji Mas Mansur. Oh untung itu teman saya sendiri, temannya kakek saya sendiri. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur dihubungi oleh kakek saya. Sudahlah, iki kelasnya Mudin
kelasnya Mutin ini. Sudahlah, Kiai Haji Mas Mansur sebelum ke pengadilan Rembang mampir ke rumah saya. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur dari perjalanan dari Surabaya, pahlawan beliau, orang nomor 2 setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang nomor 2 di Indonesia. Begitu datang menemui kakek saya, mudinya dipanggil, Din jaluk sepuro gue. Aku lah iki yo gak cocok karo Tafsir Manar. Kakek saya kan begitu, gak cocok pemikirannya Tafsir Manar sebagian. Tapi saya tidak pernah serta-merta mengatakan sama dengan anjing hitam. Yang keruh ya tetap kita tinggalkan, yang jernih tetap kita ambil, begitu. Meskipun kita tidak cocok, kalau ada kebaikan kita sebut. Kalau ada kebaikannya tetap kita sebut, jangan kita tutupi. Kalau ada jernihnya kita angkat, memang itu jernih. Kalau keruh katakan keruh, jangan ada fanatisme. Nah, akhirnya sudah selesai, nggak jadi dibawa ke pengadilan. Nah, ini berarti embrionya Pak, embrio permusuhan itu pertama memang ketidaktahuan. Oleh karena itu substansi dalam tema ini adalah bagaimana NKRI ini sudah orang NU, orang Muhammadiyah, kita sendiri warga Nahdliyin, sudahlah. Jangan menambah-nambah masalah permusuhan. Karena apa? Dendam itu hilang total di dunia ini nanti kalau sudah di surga. Itu total Pak, maksudnya total. Kalau per item personal ya ada, sebelum mati orang sudah tidak punya sifat dendam, itu secara personal. Tapi kalau makro total itu memang setelah masuk surga, begitu. Nah, sekarang ini sudahlah, jangan menambah masalah. Karena kadang-kadang sama-sama tidak tahu. Ngantemi Wahabi itu tidak tahu Wahabi itu ada. Yang nggak ngerti Wahabi itu apa nggak tahu. Pokoknya nggak cocok dengan Wahabi. Ngantemi NU nggak tahu NU itu apa, nggak tahu. Ngantemi NU nggak tahu dalamnya NU juga nggak benar. Juga nggak benar, karena semua ini perlu kita bimbing semua. Bahkan NU kalau bisa menjadi nahkoda, menjadi pembimbing, menjadi pemimpin, menjadi teladan, menaungi semua seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini, maaf, karena ini Mbah Hasyim Asy'ari kan cuma difigurkan dalam organisasi, tapi pemikirannya tidak langsung substansi diajarkan sampai sekarang, terutama Bukhari Muslimnya. Karena yang mengaji Bukhari Muslim Mbah Hasyim Asy'ari yang asli, orisinil, itu sudah banyak yang wafat. Alhamdulillah saya termasuk dari sekian generasi sekarang yang punya kata per kata 2 kitab itu Sahih Bukhari awal sampai akhir selesai, saya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Karena saya diprivat oleh ayah saya. Pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari, Bukhari Muslim dari awal sampai akhir selesai, dan seluruh pemikiran-pemikiran beliau, bagaimana kalau beliau mensikapi, memaknai hadis, mentafsirkan interpretasinya bagaimana, itu jelas sekali. Nah, sekarang generasi itu kan jarang. Karena apa? Saya tidak menafikan ulama yang lain, tidak begitu. Ulama punya spesifik sendiri-sendiri, punya keahlian sendiri-sendiri, tapi dalam memaknai sirah Nabi ketika aplikasi dalam kehidupan tidak seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari punya kehebatan dalam bidang aplikasi hadis, mengaktualkan sunnah Nabi, mengaktualkan kehidupan Nabi. Bagaimana damai itu, bagaimana menyantuni orang, bagaimana bersaudara itu, bagaimana ukhuwah itu, bagaimana bersatu, bagaimana termasuk membela NKRI itu, bagaimana itu beliau mengaktualkan langsung dari sunnah Nabi. Saya ambilkan contoh Pak, ini tentang sunnah Rasul. Anaknya Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah dipenjara di Jepang, dipenjara oleh Jepang. Kiai Haji Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur, dipenjara oleh Jepang. Ketika dipenjara beliau dilatih, latihan, dikasih kursus oleh Jepang. Jadi Jepang itu Pak, orang dipenjara di kursus Pak, dipenjara dikasih ilmu. Di Mesir itu ada penjara kitab, penjara isinya kitab, jadi kalau lulus langsung alim. Ada di Mesir, saya baca itu dari kitab Syiarul A'lam bin Nubala.
karya Ad-Dahabi. Itu ada penjara isinya kitab semua. Jadi begitu lulus dari penjara alim. Masya Allah, lulus dari penjara alim. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid, abahnya Gus Dur, itu pernah dipenjara oleh Jepang. Bagaimana beliau mendatangkan ulama? Ini saya catat baik-baik supaya tahu ini. Bukan saya berarti ingin menafikan ulama, bukan. Yang diundang itu abahnya Hamka. Ini catat baik-baik. Pak Wahid itu di penjara Jepang. Dia ingin mendatangkan ulama, itu yang diundang abahnya Buya Hamka. Siapa abahnya Buya Hamka? Muhammadiyah. Didatangkan oleh Pak Wahid untuk memberikan pengajian. Didatangkan. Di samping lain juga mendatangkan ulama-ulama NU, tapi juga mendatangkan ulama dari golongan di luar NU, termasuk abahnya Buya Hamka. Yang mendatangkan Pak Wahid sendiri. Sampai ayatnya saya masih ingat yang diajarkan abahnya Buya Hamka kepada Pak Wahid ketika dipenjara oleh Jepang. La yahurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan Anda tertipu, sungguh jangan tertipu dengan pelesirnya orang-orang kafir di berbagai negara. Orang kafir pengalaman di berbagai negara. Kamu jangan terbuai, kamu jangan tertipu, kamu jangan terpesona. Ambil hasanah ilmiahmu, tingkatkan ilmiahmu. Islam yang betul-betul dinamis, umat Islam yang dinamis. Jangan hanya niru ngelencernya orang kafir, tidak apa-apa. Orang kafir itu ngelencer, Pak, tapi dengan riset. Mereka riset, Pak. Saya pelajari, saya ini dulu mempelajari apa itu Talmud, kitabnya orang Yahudi, Pak. Saya pernah mempelajari kitabnya orang Yahudi, Pak. Jadi orang Yahudi ini ngelencer riset bagaimana untuk menguasai dunia, hegemoni dunia. Kalau kita ngelencernya bukan riset, plesir bang dongeng cerita. Iku nek sing mimpin tahlil biasanya gak bayar. Nek ngelencer itu biasanya yang mimpin tahlil biasanya gratis biasanya loh. Ya kan. Nah, ini kita begitu. Jadi jawabannya adalah Pak, bahwa dendam itu memang secara makro, secara keseluruhan, universal, itu hilang total, itu kalau masih di surga. Kemudian bahwa di negara kita ini sudah saya contohkan tadi bagaimana hubungan antara NU Muhammadiyah dan Muslim secara Muslim, dan saya sudah kabarkan sejarah-sejarah secara empiris begitu.